Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Putri dengan NIM F1F11973. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4 dari soal isolasi senyawa bioaktif. Jadi, soal nomor 4 ini yaitu jelaskan dengan contoh sifat kimia dan sifat fisik yang menjadi pertimbangan utama dalam teknik isolasi senyawa bioaktif. Jadi, menurut saya untuk sifat kimianya itu sendiri yaitu kita dapat menentukan gugus fungsi yang penting yang dapat yang untuk menentukan efek farmakologis yang ada di dalam tubuh. Contohnya misalnya kita mau mengisolasi senyawa alkaloid, jadi kita harus melihat gugus fungsi mana, kita harus menentukan gugus fungsi mana yang akan kita cari, ya, terus efeknya dalam tubuh itu apa, seperti itu. Terus yang kedua adalah memilih pelarut yang tepat. Nah, kita di sini menggunakan pelarut yang tepat agar senyawanya itu tidak rusak atau tidak berubah atau tidak agar senyawanya itu tidak rusak dalam tubuh dan tidak menjadi toksik dalam tubuh gitu. Nah, contohnya misalnya nih senyawanya itu memiliki sifatnya itu polar, terus kita menggunakan pelarut non polar, maka itu tidak boleh karena itu akan merusak senyawa itu sendiri. Yang ketiga itu pilihlah reagen yang tepat, yang spesifik, yang untuk melarutkan zat terlarut. Jadi itu kita harus juga seperti pelarut tadi, kita harus menentukan mana yang tepat untuk senyawa yang akan kita gunakan. Yang terakhir yaitu kita harus memahami karakter senyawa yang akan kita isolasi, apakah dia tuh termasuk senyawa yang tidak boleh kena panas atau titik didihnya tuh sangat rendah jadi dia mudah menguap dan segala macam, itu harus diperhatikan. Nah, yang contoh dari sifat fisik itu kan tadi saya jelaskan sifat kimia, sekarang ada sifat fisiknya yaitu senyawa itu tidak boleh rusak karena panas. Jadi dia tuh perlu dipertimbangkan lagi gitu. Nah, itu dia perlu dipertimbangkan titik didihnya tuh berapa agar tuh dia mudah dalam memilih ekstraksi yang tepat. Contohnya tuh misalnya minyak atsiri gitu tuh tidak tahan panas, tahan panas berlebih. Jadi dia tuh harus menggunakan teknik teknik ekstraksi yang yang konvensional, yang tidak memiliki panas berlebihan gitu. Jadi dia tuh harus menghindari panas berlebihan agar senyawanya itu tidak rusak. Terus dipertimbangkan juga tekanan alatnya tuh yang digunakan gitu. Nah, tekanan yang digunakan agar didapatkan senyawa yang diinginkan. Kalau misalnya tekanannya berlebih maka akan berpengaruh terhadap senyawa tersebut. Jadi kita harus mempertimbangkan mempertimbangkan titik didihnya, mempertimbangkan fisiknya gimana, apakah dia tuh padatan atau cairan, apakah dia tuh mudah menguap, apakah dia tuh susah menguap, itu tuh semuanya harus dipertimbangkan. Terus tekanan alatnya juga harus dipertimbangkan agar senyawa itu tuh tidak rusak.